Saudaraku, selamat malam. Saya ulangi siarannya tadi, ada bermasalah saudaraku. Rekamannya gagal. Makanya saya kembali menjumpai Anda di malam ini. Malam ini saudaraku, tanggal 27 bulan Februari tahun 2024. Saya ulangi pesan ini saudaraku. Banyak orang bertanya tentang Allah Bapa di sorga. Banyak orang bertanya tentang Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga adalah Allah Bapa yang maha tinggi, Allah Bapa pencipta, Allah Bapa penguasa, dan Allah Bapa pemelihara. Yohanes pertama Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ada 3 yang bersaksi tentang di sorga, yaitu Bapa, yang kedua firman, dan ketiga Roh Kudus. Saudaraku, firman itu yang dipertentangkan orang sampai hari ini, bahwa firman itu yang menjelma menjadi manusia. Firman itu yang menjelma menjadi manusia pada saat manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak bangkit-bangkit lagi, mati suri. Firman turun menjadi manusia, dipanggilnya Yesus oleh malaikat Tuhan, memberi tahu kepada Maria bahwa anak yang akan lahir dinamai Yesus. Saudaraku, untuk apa Yesus harus turun ke dalam dunia ini? Untuk mati dan untuk disalibkan. Anda banyak bertanya, Anda bukan Kristen tapi Anda curi ayat-ayatnya, Anda bikin bahan olok-olokan. Allah Bapa tidak punya istri, bagaimana bisa beranak? Nah, itu Anda menjadi orang yang paling tolol di muka bumi ini. Saudaraku, saya udah bilang tadi, Anda baca di pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, firman, dan Roh Kudus. Ketiga itu di dalam satu pribadi. Ketiga itu di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Allah Bapa itu sendiri. Allah Bapa mempunyai hikmat, mempunyai akal budi, mempunyai kecerdasan, mempunyai logika. Dengan firman-Nya Ia menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isi. Akhirnya hari yang ke-6 Ia menciptakan manusia untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak yang melata yang ada di permukaan bumi. Itu tujuan Allah menciptakan Adam atau manusia sesuai dengan gambarnya. Saudaraku, Anda banyak tanya, Allah itu tidak punya istri tapi punya anak. Ya, karena Anda bukan orang Kristen. Kalau Anda Kristen, Anda pasti dibaptis, Anda dengan gampang Anda bisa menerima firman Allah yang menjadi manusia, karena Adam sama gambar dengan Tuhan. Karena Adam sama gambar dengan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudaraku, itulah sebabnya banyak Anda bertanya, Anda banyak bertanya dan Anda tidak tahu, Anda tidak paham apa artinya firman. Firman itu adalah pribadi Allah, hikmat Allah, logika Allah, kecerdasan Allah yang turun menjadi manusia, yang menjelma
menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia, Anda tidak terima. Memang Anda ini siapa sih? Anda itu hanya sebatas debu dan tanah. Sebutir debu tanah, Anda kok banyak protes. Roh Kudus Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat aja tidak, apalagi mau masuk. Orang Anda menolak Yesus. Yesus adalah hikmat Allah, logika Allah, kecerdasan Allah yang diam di dalam Allah. Kalau tidak ada hikmat, tidak ada akal budi, yaitu patung yang sama dengan boneka yang tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau Allah adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta, dan Allah maha pemelihara, bisa dengan apa saja, bagaimana saja ia dapat melakukan sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 6. Yang lahir dari daging adalah daging, dan lahir dari roh adalah roh. Akan kembali kepada Bapa. Yohanes 3 ayat 7. Jangan heran soal lahir kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Begitulah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Makanya Anda kalau tidak dibaptis, ya Anda pasti tidak tahu bagaimana cara hidup taat akan Tuhan. Roh itu saudaraku. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Roh itu adalah angin. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan ia menghembuskan napas hidupnya ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dengan angin laut bergelora, dengan angin pula kapal-kapal bisa berlayar dengan layarnya. Dengan angin pohon-pohon bisa bergoyang dan engkau mendengar bunyinya. Dengan angin awan bisa berterbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut orang Kristen, siapakah Tuhan kita? Allah Bapa yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal. Yesus Kristus dan Roh Kudus, Bapa, Firman, dan Roh. Bapa yang maha tinggi, kita sembah. Yesus Kristus juru selamat. Kalau dia di sorga, dia adalah Firman, tapi pada saat turun ke bumi, dia adalah Kristus dan juru selamat. Roh Kudus, penguasa langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dengan firman ia menciptakan segalanya. Allah membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Ia menciptakan bulan untuk kosong. Dia menciptakan bukan untuk kosong. Saudaraku, Yesaya 45 ayat 18.
Tuhan menciptakan bumi ini bukan supaya kosong, tetapi untuk diisi, dipenuhi dengan manusia di dalamnya. Tetapi yang membentuk untuk didiami, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Bapa di sorga karena dianggap sebagai aktif, mempunyai perhatian terhadap manusia. Dalam cara yang sama, seorang bapa menaruh perhatian terhadap anak-anaknya. Semoga Tuhan Yesus memanggil Bapa di sorga. Bapa karena Yesus melihat dirinya setara dengan manusia. Saya ulangi. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Bapa yang ada di sorga? Karena Yesus melihat dirinya setara dengan manusia, setara denganmu sekalian, sebagai manusia di bumi, supaya manusia memiliki Allah Bapa di sorga, maka harus memiliki Yesus atau firman atau kabar baik. Kalau Anda menolak firman, Anda menolak Yesus itu, bagaimana Anda mau masuk sorga? Anda tempatnya di neraka loh. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Nyaringkanlah suaramu, Yerusalem. Jangan takut, pembawa kabar baik. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Yesus mengusir roh jahat, ia menggoncang anak itu. Setelah sembuh, kembalikan kepada orang tuanya. Mazmur 118 ayat 3 sampai 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apapun yang dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kalau Anda masuk di dalam ruangan pengenalan khusus akan Kristus, maka hidup hari ini dan hidup yang akan datang, Anda tidak akan khawatir. Apa yang Anda lakukan pasti dijaga, pasti dipelihara sama Yang Maha Kuasa. Karena Dia di tempat yang tinggi, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya ulangi saudaraku, Yesaya 9 ayat 5 adalah ayat yang selalu direbutkan orang. Orang banyak yang mendatangi ayat ini. Kalau ayat ini adalah barang, dia mau ambil, mau bawa pulang ke rumahnya. Tidak ada di buku manapun yang berikan keterangan-keterangan yang setara dengan kalimat-kalimat ini. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Ayat ini menjadi ayat favorit. Kalau ibarat barang-barang yang sangat laku direbutkan orang, baik pemiliknya maupun orang yang tidak ada di dalam konteks itu. Tapi karena mereka ingin supaya sama, bagaimana mau sama? Anda harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menerima kuasa Allah. Nama Anda terdaftar di sorga. Bukan ditulis di buku negara, bukan. Anda diakui
Secara iman dan percaya Anda diakui. Anda meminta apa saja di dalam namanya, Anda pasti memperoleh. Tetapi banyak orang juga yang bawa kabar-kabar baik, seolah-olah itu baik, tapi itu kabar penyesat. Anda akan tanda ciri-cirinya. Pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, pasti dia mendengarkan kami, sebab kami adalah ahli-ahli kitab. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak akan mendengarkan kami. Itulah tandanya roh yang berlawanan dengan kehendak Allah, atau roh sesat namanya. Minta maaf saudaraku. Hanya darah Yesus aku menjadi sembuh. Imamat pasal 17 ayatnya yang ke-11. Aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Darah Yesus yang tumpah di atas salib. Anda tidak percaya. Anda bilang itu diserupakan kitab orang. Anda ambil ayatnya, Anda karang-karang seolah-olah itu tidak ada. Memang dasarnya kamu itu teroris. Saya bacakan buat saudara. Saya bacakan ini buat saudara. Ibrani pasal 22, pasal 9 ayat yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Anda jangan mimpi pada zaman Taurat dengan darah domba. Imam besar masuk memberi korban persembahan kepada Tuhan di dalam bait Allah. Korban persembahan minta pengampunan dosa karena dosa umat Israel. Pertama Korintus pasal 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kalau bukan dosa kita, buat apa dia turun ke bumi ini? Dia udah jadi Tuhan di sana. Untuk apa dia turun ke bumi? Tetapi karena rencana besar, dia menjadikan manusia satu gambar dengan dia. Manusia mewakili Tuhan di bumi untuk mengelola, untuk pelaksana segala sesuatu yang ada di bumi, di laut dan segala isinya. Karena itu Kristus harus mati di atas kayu salib. Yesaya pasal 53 ayat 5-12. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-6. Anda perhatikan baik-baik ini, Anda yang tukang pemberontak. Barang siapa yang menumpahkan darah orang, darah manusia, darahnya akan ditumpahkan, sebab
Allah membuat manusia menurut gambar Allah itu sendiri. Ini saya titik di sini supaya Anda tahu bahwa Anda menolak Kristus. Firman Tuhan itu Anda ambil baca jadi olok-olokan, jadi ejek-ejekan. Anda masuk di dalam jebakan. Anda masuk di dalam jebakan, Anda menanti. Kalau Anda kuasa Roh Kudus menjamah Anda bertobat. Kalau tidak, Anda akan kembali ke asalmu. Karena Anda keterlaluan. Alkitab orang, Anda kutip ayatnya, Anda bikin hinaan, bikin olokan. Lah, kitab Anda ada, kenapa Anda tidak baca, renungkan, baca dan ulas bagaimana caranya Anda hidup. Kok kitab orang Anda ambil, Anda acak-acak? Karena itu saya panggil Anda teroris, karena Anda mengacak Alkitab orang yang bukan hakmu. Negara Indonesia dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada rumah besarnya. Rumah besar Indonesia adalah Pancasila. Di dalamnya ada kamar-kamar, ada 6 kamar. Ada 6 kamar. Kalau Anda tolol, jangan masuk ke kamar orang, acak-acak kamar orang. Anda ke kamar sendiri, supaya Anda melakukan sesuatu di kamarmu. Mau acak-acak kamarmu sendiri, kenapa kamu masuk kamar Kristen? Ambil Alkitab, acak-acak Alkitabnya. Menghina Yesus. Memang Yesusnya apa? Kamu mau percaya dia atau tidak, dia sudah tetap Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah dia hadir di muka bumi lalu Anda menderita? Kerugian apa yang ada padamu? Apakah Anda menderita kerugian? Anda itu tidak lebih dari seorang teroris, kelompok-kelompok teroris yang selalu mengganggu orang. Kamar Anda ada kamarmu. Ambil kitabmu, bahas kitabmu. Jangan ambil kitab orang jadi dibahasan, jadi olok-olokan, ejek-ejekan, saudaraku. Ya, negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-berai tetapi satu Indonesia. Kalau Anda mau coba, Anda nanti tahu akibatnya. Terima kasih saudaraku. Salam sehat bagi Anda yang sadar. Haleluya, amin.